saudara dimanapun berada yang menyaksikan video kami saat ini. Puji Tuhan, di samping saya adalah Bapak Gembala atau seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk pelayanan di daerah-daerah terpencil, khususnya di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Beliau adalah Bapak Pendeta Damianus Bulu. Puji Tuhan, ini merupakan yang kedua kalinya beliau bersaksi di YouTube Darius Ade Channel. Jadi mari ikuti kesaksian Bapak Gembala ini. Sebelumnya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Kami jemaat Polindi, Gereja Betel Indonesia, kami rindukan gedung kami cepat selesai. Inilah antusias kami bekerja supaya dalam bangunan ini, kiranya Tuhan Yesus berkati bangunan ini sampai selesai. Haleluya. Amin. Seorang pelayan yang merelakan dirinya untuk mengabdi kepada Tuhan dan melayani di daerah-daerah terpencil yang dimana masih berada begitu banyak jiwa-jiwa yang berasal dari aliran kepercayaan atau yang disebut dalam bahasa daerah Sumba itu merapu. Saat ini Bapak Gembala Damianus ini sedang membangun gereja, gedung yang baru, gedung permanen, yaitu di Gereja Betel Indonesia Jemaat Polindi, tepatnya di Desa Lulilo, Kecamatan Mahu. Saat ini Bapak Pendeta akan menyampaikan juga kesaksian tentang bagaimana proses pembangunan gedung gereja ini yang awalnya hanya berupa gubuk dan bergumul sekian tahun hingga akhirnya pada saat ini Tuhan berkenan dan menjawab pergumulan serta doa dan bisa membangun, dalam progres membangun gedung permanen. Mungkin Bapak Gembala bisa ceritakan bagaimana kisah perjalanan yang walaupun Bapak Gembala tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak mempunyai penghasilan tetap dari pelayanan, karena pelayanan ini bukan merupakan suatu pekerjaan, tetapi bagaimana kita merelakan diri kita untuk melayani Tuhan. Dan juga jemaat tempat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, semuanya hanya pekebun dan petani. Mungkin Bapak bisa menceritakan. Saya Salom yang menonton channel Umbo Darius Adin. Tentunya banyak kesaksian tentang kami berdiri di depan gedung ini, pos penginjilan Gereja Betel Indonesia yang ada di Polindi, Desa Londilo. Tentunya banyak perjalanan. Tentunya dari awal ini uang persembahan dari 5.000, 10.000 dikumpul. Persembahan rumah tangga, ibadah rumah tangga, itu namanya kasasi. Ibadah mingguan kami simpan juga, maka terkumpul dari 1.000, puluhan ribu, dari puluhan ribu, 100.000, dari 100.000 menjadi juta, tapi tidak sampai puluhan juta, tapi 3 juta lebih kumpul selama 2019 sampai pada tahun 2022 saat ini. Pada bulan Mei kami lihat uang itu ada, dari setanya bendahara berapa uang, ternyata 3 juta lebih. Ada hati kami membangun pondasi dulu, tapi ternyata Tuhan rencanakan pos PI ini supaya bisa membangun permanen. Kami mulai dari dana itu, kami turunkan pasir, batu, selesai, belum sampai kami beli semen. Tapi ada anak Tuhan yang kirimkan beberapa sak semen, kami lanjut fondasi. Pikiran kami mungkin sampai di sini nanti berikut lagi berlanjut 2 tahun, 3 tahun ke depan atau setahun, ya mungkin begitu. Karena penghasilan jemaat di sini tidak menetap, hanya penghasilan petani semua, semata-mata petani, tidak ada sawah, hanya petani kebun, tanam jagung saja dengan ubi-ubian. Kalau berbuah pun tanaman umur panjang mereka, ya puji Tuhan. Kalau tidak, memang kondisi wilayah ini agak rumit di Desa Londiro, Kecamatan Mau, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Namun saya juga selama ini tidak ambil persembahan, bukan berarti saya orang yang bisa sudah berekonomi, tidak, tapi saya juga punya
kebutuhan sebenarnya, tapi saya melayani dengan full time. Tapi namun Tuhan itu mengizinkan saya kerja dalam pertanian, tanam jagung, padi, kerja. Pagi habis berdoa, saya harus urus ternak. Habis urus ternak, urus perkebunan. Baru pergi kunjung jemaat atau pergi kunjung aliran kepercayaan atau di Pulau Sumba disebut Merap. Tentunya itu saja kesaksian tentang perjalanan pembangunan ini. Tapi puji Tuhan sudah seperti begini. Puji Tuhan Pak, walaupun di awal-awal itu saya dengar ada banyak keraguan juga dari jemaat, apakah kita sanggup menyelesaikan gedung ini apa tidak, tapi dengan berjalannya waktu bersyukur sudah ya saat ini bisa mencapai 50% progres pembangunannya Pak. Iya, sampai 50%. Kalau dari awal memang semua jemaat, kalau kita omong pekerjaan Tuhan, tentu ketika kami bangun fondasi selesai, tidak ada kelanjutan, saya pengumuman, tunggu dulu kita cari dana. Ternyata banyak jemaat yang kecewa. Kenapa tidak lanjut lagi, tidak cari lagi dana? Apakah tidak ada lagi dana gereja? Saya menyatakan dana gereja tidak ada, tapi kalau ada yang Tuhan jamah menjadi sponsor, pasti ada. Ada, itu saya bilang. Puji Tuhan seperti begini. Jadi saudara kita si Tuhan dimanapun berada, demikian kesaksian dari Pak Pendeta Damianus Bulu. Kiranya kesaksian dapat memberkati kita semua dimanapun berada yang menyaksikan ini, boleh mendukung dalam doa pelayanan dari Bapak Damianus Bulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.